Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa hitung dulu accumulated depreciation sebelum renovasi atau sebelum pembetulan atap. Nah, berarti accumulated depreciation yang kita hitung itu adalah mulai dari tanggal perolehan 3 Juli 2018 sampai kapan? Sampai nih 1 Januari 2021. Nah, kalian bisa hitungnya gini. Dari 2018 saja nih, dari 3 Juli, ini aku catat aja kali ya, 3 Juli 18 sampai 31 Desember 18 saja, itu ada berapa lama? Ada 6 bulan. Oke, terus selama tahun 2019 berarti kan kita full. Berarti itu ada 12 bulan. 2020 itu juga ada 12 bulan. Nah, yang Januari itu kita nggak usah hitung lagi karena kan ini 1 Januari masih benar-benar awal. Kita nggak masukin si Januari. Nah, kalau kalian tambah-tambah ini 6 tambah 12 tambah 12, itu hasilnya adalah 30. Kayak gitu. Nah, itu kan artinya 30 bulan. Nih udah aku catat juga di sini. 30 bulan atau 2,5 tahun. Nah, kalian bisa hitung accumulated depreciation-nya nih. Secara langsung aja. Karena kan kebetulan ini angkanya adalah angka straight line. Kalau straight line, kalian bisa hitung 470.000. Kalian kurangi 20.000, kalian bagi useful life-nya yang awal. Yaitu nih karena aku dalam bulan, aku bilangnya bagi 240. Berarti kan kalau dari sini aja nih, sampai sini, itu kan untuk penyusutan per bulan. Sementara ini yang udah terlampaui ada 30 bulan, berarti aku kali 30. Kalian jangan heran kenapa nggak dibagi 12 lagi, karena di sini aku pakainya yang bulan, istilahnya kayak gitu. Artinya kan kalau yang aku buat di sini, itu adalah penyusutan untuk 1 bulan. Ya udah, berarti kan untuk 30 bulan tinggal kali aja. Dapat nanti hasilnya 56.250. Nah, kok kayak gini, aku hitung dulu book value yang lamanya, yang sebelum renov. Dengan cara cost, kalian kurangi dengan accumulated depreciation. Nah, begitu juga dengan yang useful life-nya. Aku mau hitung useful life yang tersisa dari sebelum adanya renovasi itu ada berapa? Ya 240 bulan, kalian kurangi 30 bulan, nanti ketemu hasilnya 210 bulan. Kayak gitu kan. Nah, kalian untuk ngitung kan membutuhkan book value baru sama remaining useful life yang baru, ya kan? Kok kayak gini, caranya adalah book value baru kalian, caranya adalah book value lama tambah dengan biaya renovasi. Begitu pula dengan yang umur manfaat. Umur manfaat kalian tadi kan dibilangnya 4 tahun. Kalau aku konversiin ke bulan, berarti kan 48 bulan. Nah, maka remaining useful life yang baru itu adalah 258 bulan. Nah, oke. Kalau misalnya udah dapat kayak gini, kita udah bisa melakukan perhitungan. Cara ngitungnya gimana? Book value yang baru, kalian kurangi dengan residual value. Oh ya, untuk residual value, selama di soal itu nggak dibilang ada perubahan, kalian tetap pakai yang lama ya. Book value baru nih yang 453.750, kalian kurangi dengan 20.000. Terus, kalian bagi dengan 258. Tapi ingat, kalau kalian bagi sama 258, itu kan artinya penyusutan untuk per bulan. Sementara dari 1 Januari ke 31 Desember 21 aja ada berapa? Ada 12 bulan. Maka kalian perlu kaliin dia dengan 12. Kayak gitu. Nanti bakal ketemu hasilnya 20.174. Atau kalau kalian lihat nih, pas kalian hitung aja angkanya kan udah lumayan enak ya. 30 bulan itu kalau kalian bagi 12 kan artinya 2,5. Berarti kan ada 2,5 tahun. Nah, itu kan lumayan enaknya. Kalian bisa bilang aja nih di sini useful life-nya 2,5. Terus yang, useful life awalnya 20 tahun. Yang kepakainya 2,5. Remaining useful life-nya berarti kan berapa? Nih aku hitung ya, 20. Ini kan 2,5. Berarti kalau kalian kurangin 20 kurangi 2,5 itu kan hasilnya adalah 17. Ini belum aku geser, bentar. Wait. Nah, ini kayaknya aku belum ini deh, default dari Excel-nya aku, ini kan 2,5 tahun. Sementara ini 17,5. Ini aku kasih ini aja biar kalian gak bingung, 17,5 tahun kan berarti. Kalau kayak gini, kalian juga sama aja. Kalian tambahin aja sama 4 tahun yang tadi. Berarti kan nanti kalau kalian jumlahin itu hasilnya 21,5 tahun ya untuk yang baru. Kayak gitu. Nah, cara ngitungnya juga sama aja.
Cara ngitungnya nih, yang 413.750 ini, kalian kurangi dengan residual value-nya berapa tadi? 20.000 kan? Kurangi 20.000. Terus kalian kalian bagi dulu dong sama yang ininya 21,5 tahun. Nah, ini kan kalian cuma mau cari depresiasi untuk 1 tahun pas kan? Kayak gini aja juga hasilnya bakalan sama aja. Yaitu 20.174. Ini kayaknya ada perbedaan karena aku ngitungnya gini deh. Yang ini ya, tadi aku kegeser. Book value yang baru, kalian kurangi dengan residual value dibagi dengan useful life yang baru. Tadi aku salah iniannya. Nah, dapatkan hasilnya 20.174 itu untuk yang boarding. Berarti yang accumulated depreciation boardingnya di sini kalian masukin sebesar 20.174. Lalu untuk yang land improvement, kalian lihat ini kan dari 24 Maret pakainya straight line, biayanya tadi berapa totalnya? 60.000. Terus di sini juga nggak ada nilai sisa. Kalau kayak gini, kalian bisa langsung aja masukin 60.000 kurangi dengan 0, terus kalian bagi dengan useful life-nya 4 tahun kali. Nah, karena ini kan buat 1 tahun. Dari 24 Maret ke 31 Desember, itu nggak sampai 1 tahun. Melainkan itu baru 9 bulan, ya kan? Jadi kalian perlu kali dengan 9/12. Nanti dapat hasilnya 11.250. Lalu untuk yang mesin juga sama. Mesin kan pakainya unit of activity. Kalian lihat di sini. Tadi kan kita mesinnya mesin baru ya, mesin A udah nggak ada. Mesin baru itu bisa memproduksi 105.000 unit USB. Nah, untuk mesin tadi itu transaksi tanggal berapa? Kalian lihat di sini tanggal 4 Juli. Di sini dibilang kalau mesin yang baru, tadi kan kosnya udah dapat nih 120.500. Nilai sisanya 8.000. Total estimasinya 750.000. Kok kayak gini? Kalian bisa hitung. Yaitu kosnya 120.500, kalian kurangnya 8.000, bagi total estimasinya 750.000, kali dengan apanya? Kali dengan yang bisa diproduksi selama tahun berjalan, yaitu 105.000. Kalian masukin, nanti ketemu hasilnya 15.750. Nah, lanjut ke yang truck. Yang truck itu harganya adalah 300.000. Di mana metodenya garis lurus, estimasi umum manfaatnya 10 tahun, nilai sisa 30.000. Tapi ingat, kalian peroleh dari kapan? Dari 28 Agustus, belum sampai setahun. Nah, cara ngitungnya jadinya gini. Cara ngitungnya adalah 300.000 kurangi 30.000, kalian bagi dengan useful life-nya. Berapa? 10 tahun kan? Ya udah bagi 10 kali dengan jarak dari Agustus ke Desember. 28 Agustus kan berarti nggak usah kita hitung. Kita langsung hitungnya September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 4 bulan. Kali 4/12. Nah, kalau udah kayak gini, depreciation expense-nya bisa kalian tinggal jumlahin aja nih. Nanti dapat hasilnya 56.174. Nah, ini ada yang aku mau tekenin di sini. Untuk yang boarding, yang berkaitan dengan capital expenditure, intinya apa? Kalian itu mesti hitung dulu, cari book value yang baru, useful life yang baru dulu, baru kalian bisa melakukan perhitungan seperti biasanya. Nah, cara untuk ngitung book value baru sama useful life barunya ya kayak gimana? Kalian hitung dulu book value lama sama remaining useful life yang lama nih. Lama ini maksudnya sebelum ada perbaikan. Kalian tambahkan dengan yang renovasi, baik itu biayanya maupun useful life-nya. Nah, itulah yang namanya sebagai book value yang baru dan juga umum manfaat yang baru, kayak gitu. Oke, sebelum aku lanjut ke soal 2, ada yang mau ditanya dulu berkaitan dengan poin aset? Ada yang mau ditanya dulu berkaitan dengan poin aset? Aman sih. Oke, aman ya. Oke, kalau kayak gitu aku mau lanjut ke bagian soal 2. Oke, ini kita bakal bahas mengenai materinya adalah corporation.
Nah, di sini kita baca Sanitize Corp merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi alat kesehatan. Pada tahun 2017, Sanitize Corp memutuskan untuk melakukan IPO, Initial Public Offering, sehingga sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek. Berikut adalah partial statement of financial position per 31 Desember 2020. Nah, ini disajiin. Dan ini juga ada transaksi berkaitan mulai dari tanggal 10 Januari hingga 30 Desember, pokoknya transaksi selama tahun 2021. Penjelasannya juga di sini ada, Treasury Shares menggunakan metode FIFO. Kita diminta untuk membuat seluruh jurnal transaksi yang diperlukan dan membuat statement of financial position partial. Oke? Nah, kita langsung lanjut lagi aja. Ini oke, bisa langsung ke tanggal transaksi ya. Di sini dibilang untuk membeli kembali 100.000 lembar yang beredar dengan total harga 12 juta dolar secara tunai. Nah, kok kayak gini, gimana cara iniinnya? Caranya adalah, karena ini ada pembelian kembali, berarti ini kan treasury share. Kalian beli. Sehingga debitnya adalah treasury shares, kreditnya adalah cash. Besarnya berapa? 12 juta. Nah, tapi di sini kan kita ada treasury shares juga nih sebelumnya. Dan harganya itu kayaknya berbeda. Sementara nanti kalau misalnya kita lakuin penjualan diminta metode FIFO. Jadi kalau saran aku sih aku suka hitung dulu aja gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ini kan 100.000 lembar sama 12 juta. Berarti harga per lembarnya berapa sih? Ya tinggal kalian bagi aja. 12 juta bagi 100.000 itu dapat 120. Nah, artinya kalau kita update nih treasury-nya, kita punya yang awal 1.500.000 lembar dengan harganya 10 dolar. Dan kita punya lagi yang 100.000 lembar dengan harganya itu adalah 120 dolar, kayak gitu. Nah, terus sambil aku catat aja, ini sih cuman kayak coret-coretan aja, di mana treasury shares-nya nanti bakalan nambah 100.000, karena kan kita beli dia. Oke. Terus masuk lagi ke 15 Februari. Kita menerbitkan 70.000 lembar saham biasa, harga 23 dolar untuk apa? Untuk membayar jasa auditor yang telah mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kalau kayak gini, berkaitan dengan penerbitan saham, udah pasti yang sebelah kreditnya adalah share capital ordinary. Dan yang sebelah debitnya, karena di sini kita bukan menerbitkan terima uang, tapi untuk bayar jasa auditor, kalian catatnya sebagai organization expense. Nah, sekarang kita mau hitung. Kalau dia organization expense nih, untuk angka organization expense, itu cara kalian apa? Lembar saham kalian kali dengan market value saham, yaitu 70.000 kali 23. Nanti ketemu 1.610.000. Sementara untuk yang share capital ordinary, itu kita lihat di sini power-nya berapa sih per lembar, yaitu 25 dolar kan. Maka kalian ngitungnya adalah 70.000 kali 25. Nanti ketemu hasilnya 1.750.000. Kayak gitu. Nah, terus, kan ini ada selisih. Kalau kalian lihat selisihnya ini, supaya balance, kita mesti letakin atau nambahin angka lagi kan di sebelah debit, sebesar 140.000. Nah, yang di debit ini akun apa? Yaitu akun share premium. Kenapa kayak gitu? Nih logikanya. Kalian punya saham nilainya itu 1.750.000. Tapi harga saham kalian itu dalam transaksi ini cuma dihargain 1.610.000. Berarti dalam hal ini kalian kayak rugi dong. Nah, kalau rugi ataupun untung dalam materi corporation, kita nggak kenal yang namanya gain atau loss. Kita kenalnya, ya udah kita letakin aja tuh si share premium itu mau di sebelah debit atau di sebelah kredit. Cuma untuk share premium perlu kalian perhatikan. Share premium ini boleh-boleh aja di debit, asalkan jangan sampai dia berakhiran nanti dari total semuanya itu sampai ada di sebelah debit. Karena dia punya normal balance, itu ada di sebelah kredit. Maksudnya itu gimana ya, Ci? Misal nih, ini kan share premium ordinary-nya ada 50 juta. Selama kalian ngedebitin misalnya cuma 1 juta, 100.000, itu oke-oke aja. Tapi kalau misalnya kalian udah hitung-hitung pas sampai transaksi nih, kalian udah debitin 48 juta. Berarti kan sisa 2 juta kan di sebelah kredit.
kalian mau kredit lagi 3 juta. Nah, itu jawabannya nggak boleh. Kalian cuma bisa maksimalin dia sampai angka 0 di sebelah kredit. Berarti ya intinya kalian hanya bisa ngedebit paling maksimal 50 juta. Nah, karena di sini kita cuma mau ngedebit 140.000 aja, boleh-boleh aja kan. Makanya udah catat aja share premium ordinary di sebelah debit. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke 7 Maret ya. Di sini kita melakukan penjualan 3/4 lembar treasury shares yang kita miliki perusahaan secara tunai dengan besarannya 10 juta dolar. Kok kayak gini kan kita terima uang dong, maka cash kita lakukan di sebelah debit sebesar 10 juta. Nah, yang kita kredit apa? Karena kita di sini jual treasury shares, maka treasury shares-nya lah yang kita kredit. Kenapa kayak gitu sih kok treasury shares kalau nambah di debit, treasury shares di kredit? Jawabannya karena treasury shares itu adalah kontra equity. Jadi normal balance dia kalau bertambah tuh di debit, kalau berkurang di kredit. Oke? Nah, besarannya berapa? Kita lihat dulu lembar saham yang dijual ada berapa. Yaitu kalian lihat di sini kan kita punya total lembar saham nih 1.500.000 tambah 100.000. Berarti kan ada 1.600.000 lembar. Kalian kaliin aja sama 3/4 ya, kayak gini nih. Oke, dapat hasilnya 1.200.000 lembar. Nah, 1.200.000 lembar ini kita pakai cost yang mana? Kita pakai cost yang paling awal dulu, yaitu yang ini nih. Yang 1.500.000 lembar kan harganya berapa? 10 dolar. Berarti ini kan kebetulan kita jualnya cuma 1.200.000. Berarti kita bisa sepenuhnya pakai angka yang ini dong, yang 10 dolar. Berarti kalau kayak gini tinggal kalian masukin aja 1.200.000 kali 10, 12 juta kan. Nah, di sini kita lihat ini angkanya belum balance kan. Berarti mesti kita balancein dengan cara menambahkan yang ada di debit, yaitu selisihnya 12 juta kurangi 10 berapa? Yaitu 2 juta. Nah, angka 2 juta ini kita masukin sebagai share premium treasury. Ingat, sekalipun namanya sama-sama treasury, kalau share premium treasury itu tetap aja bentukannya normal kayak premium lainnya. Ya kalau dia nambah di kredit, kalau dia berkurang di debit. Cuman treasury aja sih yang beda, intinya kayak gitu. Nah, share premium treasury ini kita mau debit 2 juta, boleh nggak ya? Kita cek dulu di sini. Share premium treasury kita itu ada 15 juta, terus di transaksi lain juga belum ada kan? Berarti kita masih boleh-boleh aja dong, sah-sah aja ngedebit dia sebesar 2 juta. Berarti di sini share premium treasury debit sebesar 2 juta. Kayak gitu. Nah, supaya lebih gampang lagi, mungkin aku mau update dulu nih treasury-nya. Tadi kan kita punya 1.600.000 lembar. Kita udah jual 1.200.000. Berarti kita tinggal punya sisanya aja dong. Sisanya berapa? Kalau kalian urutin berdasarkan cost-nya, ini kan yang 1.500.000 kita pakai semua tadi angka yang buat si 1.200.000. Berarti kalian kurangin 1.500.000 kurangi 1.200.000 dapat 300.000. Artinya 300.000 lembar saham treasury kalian punya cost sebesar 10 dolar. Sementara yang ini, yang berikutnya, itu adalah yang 100.000 kan tadi nggak kita apa-apain. Jadi udah tinggal kalian pindahin aja 100.000 lembar itu dengan harganya itu adalah 120 dolar. Nah, mungkin kan masih bingung maksud aku yang share premium itu boleh di debit, boleh di kredit gimana? Nah, ini ada di account-nya. Misal, share premium treasury kita 15 juta. Kalau kita ngedebit dia 12 juta, dia tetap berakhiran di sebuah kredit kan 13 juta. Nah, terus besok-besokannya misalnya kita disuruh ngedebit lagi. Ngedebitnya tapi 14 juta. Nah, kalau kita sampai ngedebitin dia 14 juta, berarti kan di sininya bakalan bersisanya berakhiran di mana? Di sebelah debit dong. 1 juta kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalian berarti hanya boleh maksimal ngedebitin dia sebesar 13 juta setelah transaksi ini. Kayak gitu maksudnya. Atau kalau misalnya dia sampai nambah lagi ya berarti dia letaknya di sebelah kredit. Kayak gitu. Oke. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanya, aku lanjut lagi aja ke transaksi tanggal 20 April. Di sini dibilang bayar gaji pegawai sebesar 1 juta dolar dengan menerbitkan 30.000 lembar saham biasa. Nah, kalau menerbitkan saham biasa, udah pasti kita masukin jurnalnya adalah share capital ordinary.
Yang kita debit adalah salaries and wages expense. Nah, salaries and wages expense ini besarnya udah dikasih tahu 1 juta. Nah, share capital ordinary ini udah mutlak hukumnya kalian pakai PAU dikali lembarnya. PAU-nya tadi 25, lembarannya ada 30.000. Kalian tinggal kaliin aja, dapat nanti hasilnya 750.000. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan belum balance. Di mana yang sebuah debitnya udah 1 juta, yang kreditnya baru 750.000. Kalian bikin balance dong. Kalian sisihin, dapat 250.000. Terus, ini kan ada di sebelah kredit, berarti ini ya udah langsung aja masukin sebagai share premium ordinary. Atau kalau kalian mau logikain, saham kalian cuma 750.000, tapi atas transaksi ini, saham kalian tuh seolah-olah dihargain 1 juta. Berarti kalian kayak untung dong, ya sebesar 250.000. Oke, lanjut lagi ke tanggal 19 Mei, menerbitkan saham sebesar 50.000 lembar dengan harganya $32 secara tunai. Nah, kalau dalam penerbitan saham istimewa, ini nama kreditnya adalah share capital preference, dan kita dapat uang, udah pasti cash-nya kita debit. Nah, untuk cash, kayak biasa, market value kalian kali dengan jumlah lembar sahamnya. Tadi berapa? Ini kan ada 50.000 lembar. Kalian kali dengan, market value-nya mana nih tadi? Yang 19 Mei. Nah, yang ini, yang 32. Berarti 50.000 kalian kali dengan 32. Dapat hasilnya 1.600.000. Tapi untuk share capital preference, kalian mesti pakai par value-nya. Par value-nya berapa? Kalian lihat di informasi awal 30. Berarti kalau kayak gini, 50.000 kalian kali 30 dapat 1.500.000. Nah, selisihnya ini masuk ke dalam share premium preference. Sebesar berapa? Karena di sini kan kita tuh awal nilainya cuma 1.500.000, tapi kita dapat uang 1.600.000. Kita untung sebesar 100.000 kayak gitu. Masuk lagi ke tanggal 4 Juni, menerbitkan 75.000 lembar saham untuk memperoleh uang tunai dalam membiayai kegiatan promosi. Transaksi ini menyebabkan share premium ordinary bertambah sebesar 300.000. Nah, ini kan kita terima cash, berarti kan cash di debit, share premium ordinary-nya udah dikasih tahu bertambah, berarti udah pasti letaknya di sebelah kredit. Dan kita kan nerbitin share capital ordinary di kredit, oke? Nah, untuk share capital ordinary, tadi par value-nya kan 25. Kalian kali dengan jumlah lembar sahamnya, 75.000. Nanti dapat 1.875.000. Nah, untuk yang cash-nya, berarti pakai market value. Market value atau fair value itu sama aja, tapi kan di sini nggak dikasih tahu. Kalian lihat share premium ordinary-nya bertambah 300.000. Kalian isi aja dulu share premium ordinary-nya 300. Nah, untuk cash, ya tinggal kalian jumlahin aja. 300.000 tambah 1.875.000. Dapat 2.175.000. Oke, aku lanjut lagi ke tanggal 3 Juli. Menerbitkan saham biasa sebanyak 25.500 lembar, di mana transaksi ini perusahaan mengalami kerugian 55.000 $55.000. Nah, oke gini, karena di sini dibilangnya rugi sebesar 55.000, kita lihat dulu ya, share premium ordinary kita boleh nggak sih di debit sebesar 55.000? Kita lihat aja, cadangannya di sini ada 50 juta. Terus, maksud aku bukan cadangan, saldo yang di sini kan 50 juta ada di kredit. Terus yang lain juga rata-rata di kredit cuma satu aja kan tadi, yang sebelumnya ini ada di debit, itu pun kecil kan angkanya. Berarti kok kayak gini aman-aman aja, kita mau debitin si share premium ordinary. Besarnya adalah 55.000. Nah, terus kan kita nerbitin saham, udah pasti share capital ordinary-nya kita kredit. Sebesar 25.500 lembar, kalian kali par-nya tadi ada 25. Dapat 637.500. Nah, karena di sini kita terima cash, kita debit cash. Besarnya berapa? Kalian lihat, ya tinggal cari aja yang belum balance kan di sini. Belum balance ya tinggal selisihin aja. 637.500 kurangi 55.000. Dapat 582.500. Oke, masuk lagi. Oke,
ke tanggal 24 Agustus. Di 24 Agustus menjual treasury share sebanyak 320.000 lembar secara tunai dengan total harga 5 juta. Nah, kalau kita jual, kita kan udah pasti terima cash. Cashnya 5 juta. Ini bisa langsung aja kalian masukin 5 juta. Kreditnya treasury shares. Nah, treasury shares-nya kalian lihat tadi yang terakhir kita update kan di sini. Kita punya 400.000 lembar dengan harga yang berbeda nih. Di sini dibilang kita ngejualnya 320.000 lembar. Maka berapa dong cost yang mesti kita catat? Kalian lihat 320.000 lembar. Kita kan pakai FIFO. Nah, berarti kita keluarin dulu yang pertama. Yang pertama itu yang harganya cuma $10 per lembar itu cuma ada 300.000. Berarti masih ada 20.000 lagi dong. Nah, 20.000 itu dapat dari mana? 20.000 itu pakai yang kedua nih, yang harganya yang $120 per lembar. Berarti kalian bisa hitungnya gini. 300.000 kalian kali 10 tambah 20.000 pakai kos yang kedua yang 120. Nanti dapat 5.400.000. Nah, kalian bisa lihat di sini kan belum balance nih. Kalian butuh nambahin di sebelah mana? Jawabannya tambahin sebelah debit sebesar 400.000. Nah, ini dicatat sebagai apa? Tadi kan kita punya share premium treasury. Terus tadi biar kata berkurang, tapi kan masih berakhiran 13 juta. Kalau misalnya aku mau debitin 400.000 pun, di sini bakalan berakhir masih ada aja kan 12.900 sekian, 12.600 sekian lah intinya kayak gitu. Nah, kok kayak gini, aku bisa langsung aja masukin share premium treasury-nya di sebelah debit. Maksud aku tuh kayak gini loh tadi. Ini kan tadi aku debit nih 400.000. Berarti masih aman-aman aja kan di sini aku masih bisa berakhiran lah si treasury-nya ini di kredit share premiumnya. Yaitu sebesar 12,6 juta. Kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi ke tanggal 28 September. Menerbitkan 22.000 lembar saham istimewa dengan harga $31 untuk memperoleh cash. Kalau kayak gini, cash-nya kalian debit, kreditnya karena ini saham istimewa share capital preference. Nah, untuk share capital preference-nya, itu kan tadi ada 22.000 lembar. Kalian kali dengan pound-nya, 30. Ini untuk capital. Intinya kalau udah kata-kata capital, kalian pakai pound ya, baik itu yang ordinary ataupun preference. Yang cash, itu kalian pakai market value-nya dong berarti. Di tanggal 28 itu kan 22.000 lembar kali 31. Dapat hasilnya 682.000. Nah, yang belum balance kayak biasa kalian masukin ke share premium karena ini preference namanya share premium preference. Sebesar selisihnya 22.000. Oke, aku lanjut lagi ke tanggal ini ya, 13 Oktober. Di mana di sini dibilang membeli peralatan 3 juta dengan menerbitkan saham sebesar 100.000 lembar saham biasa. Kalau kayak gini, equipment-nya kalian debit sebesar berapa? Sebesar 3 juta. Terus, ini kan kita nerbitin saham biasa, berarti share capital ordinary-nya kita kredit dong. Besarnya berapa? Yaitu 100.000 kali dengan pound-nya, yaitu 25. 100.000 kali 25 berapa? Ya 2.500.000. Untuk selisihnya, kalian masukkan ke dalam share premium ordinary. Sebesar 500.000. Kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi ya. Ke tanggal 6 November. Membeli kembali saham biasa perusahaan yang beredar di pasar seharga $12 secara tunai, di mana transaksi ini menyebabkan jumlah treasury shares perusahaan menjadi 200.000 lembar. Nah, ini kalian hati-hati ya sama kata-katanya. Di sini kan dibilang, kita beli saham kembali ini. Oke lah, jurnalnya kayak biasa, treasury shares pada cash. Tapi lembar saham yang kita beli berapa? Apakah 200.000? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Di sini kan dibilang, pokoknya jumlah treasury shares setelah pembelian totalnya jadi 200.000. Sementara tadi kita masih punya treasury share 80.000. Berarti supaya jadi 200.000, ya kita belinya berapa? Ya tinggalkan selisihin aja tuh si 200.000 sama 80.000. Berarti yang kalian beli itu cuma 120.000 lembar. Nah, harganya berapa tadi? Dia bilang harganya 12. Tinggal kalian masukin aja 120.000 kali dengan 12. Nanti dapat hasilnya 1.440.000.
Oke. Terus aku lanjut lagi. Selama tahun 2021, perusahaan telah memperoleh laba bersih sebesar 125 juta. Nah, kalau yang ada pengakuan laba kayak gini-gini, enak. Kalian tinggal pindahin aja angkanya sama bikin jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya kayak gimana? Karena ini memperoleh laba, return earnings-nya itu ada di sebelah kredit, debitnya adalah income summary. Jadi income summary debit, return earnings kredit sebesar 125 juta. Nah, ini untuk poin yang pertama terkait dengan jurnal transaksi. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu sebelum aku masuk ke statement of financial position-nya. Ada yang mau ditanya? Belum, Ci. Oke, tapi sejauh ini masih aman kan ya, layar aku masih ngikutin kan dengan apa yang aku omongin? Ya, lancar kok, Ci. Oke, thank you ya. Masih lancar. Ada yang mau nanya? Oke. Oke, kalau belum ada yang mau tanya, aku lanjut dulu ya. Nah, ini kita kan ceritanya udah selesai nih, udah bikin semua jurnalnya. Kita sekarang tinggal bikin statement of financial position-nya aja dong, kok kayak gitu. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya adalah kayak gini. Kayak biasa ya, kalian bikin statement of financial position, penting untuk kalian tulis judulnya sama namanya apa, yaitu statement of financial position. Karena di sini kita cuma bikin equity, kasih keterangan partial. Terus kalau untuk SOFP, kalian mesti bikinnya ini pakai tanggal posisinya, yaitu tanggal 31 Desember. Jangan kalian tulis for the year ended atau for the month ended. Kalau kalian bikin statement of financial position, langsung aja tanggal kalian bikin, istilahnya kayak gitu. Yaitu 31 Desember 2021. Nah, cara bikinnya kalian sebenarnya bisa lihat soal, terus kalian pindahin informasi-informasi umumnya. Misal di sini ada share capital preference, dan dari tadi kita juga masih punya kan, malah nambah. Kalian masukin share capital preference, informasinya nih, kayak persentasenya, par value, share authorized. Nah, untuk share issued sama outstanding, itu kalian mesti update, mesti kalian hitung. Oke, nah ini kan ceritanya aku udah pindahin dulu nih, yang iniannya informasi-informasi umumnya. Untuk yang share issued sama outstanding, kenapa masih hitung lagi? Karena kan selama tahun 2021 kita melakukan berbagai penerbitan, yang mana itu akan menambah jumlah saham yang beredarnya juga, jumlah saham yang diterbitkan dan yang beredar, kalau untuk preference. Begitu pula dengan yang share capital ordinary, kalian bisa pindahin dulu informasi awalnya, mulai dari par value-nya, share authorized. Nah, untuk share issued sama share outstanding, kalian kosongin dulu. Terus untuk share premium preference, kita masih ada. Kalau lihat dari transaksi-transaksi tadi kan nggak ada yang gimana-gimana ya untuk preference. Berarti kalian masukin. Share premium ordinary kita ada. Share premium treasury juga kita masih ada nih. Tadi yang di account ini kan. Masukin semua. Sama, dan jangan lupa return earnings, masukin. Dan kita tadi masih ada treasury shares nggak? Kita lihat di sini. Rupanya ada nih. Di 6 November nih ada update-annya kayak gini. Berarti ada treasury shares. Dan cost-nya kan ada dua, kita sajiin dua-duanya. Jadi treasury shares yang pertama yaitu 80.000 dengan cost-nya 120 per lembar. Sama yang kedua ada 120.000 lembar dengan cost-nya itu adalah 12 per lembar, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sama nanti kan bakal kita totalin namanya total equity. Sekarang kita waktunya buat ngisi nominalnya. Nah, tapi sebelumnya kita isi-isi dulu yang di sini nih, berkaitan dengan share issued sama share outstanding. Untuk yang preference share, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya adalah yang awal, SOFP yang awal nih, yang ini. Yang berapa nih? 1 juta, ya kan? 1 juta kalian tambahkan dengan lembar saham preference yang kalian issued selama periode ini, selama periode 2021. Nah, ini aku full screen lagi aja. Berarti cara ngitungnya adalah yang 1 juta. Kalian tambahkan dengan yang di sini nih, transaksi 19 Mei, yaitu 50.000, tambah lagi dengan yang 22.000, kayak gitu. Nah, nanti kalian bakalan dapat hasilnya adalah
1.072.000. Kayak gitu ya. Terus, ini untuk preference shares. Berarti kalian bisa isi dong di sini sebesar 1.072.000 lembar. Oke. Nah, untuk nominalnya gimana? Kalau untuk nominalnya, kalian bisa ngitungnya. Ini kan kita udah tahu lembarannya. Lembarannya kalian kali dengan par value-nya. Atau bisa juga gini. Kalian lihat SOFP awal, itu kan share capital preference-nya ada 30 juta. Nah, kalian tambahkan dengan share capital preference yang ada di transaksi ini kalau dia letaknya di sebelah kredit. Berarti yang 30 juta kalian tambahkan dengan yang ini 1.500.000, tambahkan lagi dengan yang ini 660.000. Oke. Nanti sama aja hasilnya yaitu sebesar 32.160.000. Malah kalau di sini aku makainya yang lembar saham nih yang 1.072.000 kali 30. Kalau kalian mau hitung langsung dari nominalnya juga boleh-boleh aja. Itu bakalan sama aja kok hasilnya. Nah, terus lanjut lagi ke share capital ordinary. Nah, ini kita lihat dulu informasi awalnya tadi ada berapa. Untuk yang share issued-nya dulu ya. Kalau aku sih saranin kan lihatnya dari share issued-nya dulu. Karena kan kalau outstanding kita bisa cari langsung aja asalkan share issued sama treasury shares sudah dikasih tahu. Share issued-nya ada 5 juta. Nah, kalau kayak gini, kalian ngitungnya adalah, aku sambil full screen lagi aja. 5 juta kalian tambahkan dengan lembar saham ordinary share yang kalian terbitin dari periode ini nih, periode 2021 ini. Nah, ini aku langsung buka. 5 juta kalian tambahin nih dengan yang ini nih aku kasih tanda kuning, yaitu tambahin 70.000 lembar, tambah 30.000 lembar, terus tambah berapa lagi nih? 75.000, 25.500, 100.000, pokoknya yang ada outstanding ordinary share, sorry. Maksud aku ordinary share. Nah, ini kan ada 5. Udah aku masukin semua. Bisa aku hitung. Nah, ini ada 5.300.500 lembar saham yang beredar sampai saat ini. Sorry, bukan yang beredar, tapi yang diterbitkan. Nah, ini kan kita udah dapat nih yang diterbitkan atau yang issued-nya segini. Outstanding, otomatis kita bisa cari. Asalkan treasury shares-nya kita juga udah tahu. Treasury shares di sini, kalau kalian jumlahin kan 80 tambah 120, berarti kan ada 200.000. Nah, outstanding share itu, kalian cara nyarinya ada issued dikurangi treasury, berarti 5.300.500, kalian kurangi dengan 200.000 lembar. Berarti ada berapa sih yang beredar? Oh, yang beredar cuma 5.100.500. Nah, ini berarti kita udah bisa buka dong. Yaitu share issued-nya 5.300.500 lembar, sama yang outstanding-nya ada 5.100.500 lembar. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk jumlahnya gimana? Untuk jumlah yang di sini, kalian hitungnya adalah share issued, kalian kali dengan par value-nya. Itu untuk cara yang mudahnya, kalau kalian emang udah hitung lembar sahamnya duluan. Atau bisa juga kalian kalau mau cross check adalah saldo awal share capital ordinary, kalian tambahkan dengan yang ada di transaksi-transaksi ini nih, yang ada di 15 Februari. Share capital ordinary-nya ada, misal ya, 1.750.000. Yang 20 April, 750.000. Yang ini 1.875.000. Yang ini di 3 Juli, 637.500. Di 13 Oktober, 2.500.000. Tambahin sama saldo awalnya. Saldo awalnya kalian lihat di SOFP tadi ada berapa? 125 juta nih yang ini. Nah, itu hasilnya dapat 132.512.500. Atau kalau kalian mau coba hitung, bisa aja nih pakai yang share issued, kan berapa? 5.300.500 dikali dengan par-nya, yaitu 25. Nah, sama aja kan hasilnya, kayak gitu. Lanjut lagi. Sekarang kita mau hitung share premium preference. Nah, untuk share premium, ini caranya kalian jumlahin yang ada di saldo awal. Nih, misalnya preference ada 35 juta. Kalian tambahkan dengan yang ada di transaksi apabila posisi dia letaknya di sebelah kredit. Kalian cari tuh share premium preference di kredit. Kalau kalian nemu yang di debit, sifatnya adalah mengurangi, kayak gitu. Jadi ini aku langsung buka. Untuk yang preference,
Kan tadi saldo awalnya 35 juta. Kalian tambahkan dengan yang ini nih, 100.000. Terus ada transaksi lain nggak terkait pay funds? Oh, rupanya ada di 28 September. Tapi ini juga sama-sama di kredit, berarti nambah dong sifatnya. Jadi tinggal kalian tambah-tambahin aja. Nanti dapat hasilnya 35.122.000 untuk si pay funds. Oke, lanjut kita ke yang ordinary. Ordinary juga konsepnya sama, di mana kalian tambahin dulu yang di saldo awal, itu ada berapa untuk ordinary? 50 juta. Nah, 50 juta ini kalian tambahkan dengan share premium ordinary yang ada di kredit, dan kurangi dengan share premium ordinary yang ada di sebelah debit. Tadi kan ada 5 transaksi tuh. Nah, ini kita buka aja. 50 juta, kalian tambah, ini kan misalnya, nah ini dia yang aku bilang, di kredit kan 140.000, kalian minusin. Terus ini di kredit 250.000, berarti kalian tambah. Terus ini juga kredit, berarti ditambah. Nah ini yang di debit, berarti kalian kurangin lagi si 55.000 ini. Sama yang ini kan di kredit, berarti ditambah. Oke? Nanti dapat 50.855.000, kayak gitu. Share premium treasury konsepnya sama seperti premium ordinary ataupun premium preference. Saldo awal ada berapa? Ada 15 juta. Kalian masukin tuh si 15 juta itu. Terus kalian kurangi dengan share premium treasury yang ada di sebelah debit dan tambahkan apabila dia ada di sebelah kredit. Nah ini share premium treasury awal kan 15 juta. Terus tadi di 7 Maret itu di debit 2 juta, berarti minus dong. Terus di debit lagi di sini 400.000, yaitu 12.600.000. Atau kalian kalau misalnya udah hitung kayak tadi nggak ada perubahan apa-apa lagi, bisa aja nih langsung masukin yang 12.600.000 ke sini. Oke, terus lanjut lagi untuk yang retain earnings. Nah, untuk yang retain earnings ini juga sama. Kalian lihat saldo awalnya berapa? Ada 300 juta. Nah, dia kan ada 300 juta nih. Kalian tambahkan dengan akun retain earnings yang ada di sebelah kredit dalam jurnal ini, dan kalian kurangi apabila retain earnings itu ada di sebelah debit. Kayak gitu ya. Berarti cara ngitungnya adalah 300 juta ditambah dengan, tadi kan retain earnings cuma 1. Di sini, di kredit kan 125 juta, tinggal kalian tambahin aja. 300 juta tambah 125 juta. Hasilnya dapat 425 juta. Kayak gitu. Nah, terus jangan lupa kalian harus mengurangi dia dengan treasury shares. Di sini aku hitung satu-satu aja karena kan tadi udah aku update nih. Udah kita masukin juga. Untuk yang 80.000 dengan cost 120 berarti kalau ditotalin ada 9.600. Yang ini 120.000 dengan harga perembannya 12. Berarti kalau dihitung itu ada 9.600 sama 1.440.000. Nah, ini mereka sifatnya adalah mengurangi. Jadi, ketika kita menghitung total equity, itu cara ngitungnya share capital preference, tambah share capital ordinary, tambah share premium preference, tambah share premium ordinary, tambah lagi share premium treasury, tambah retain earnings, baru kalian kurangi dengan retain earnings. Nanti kalian bakal ketemu hasilnya adalah 677.209.500. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu untuk pembahasan materi corporation seperti ini. Oh ya, untuk Excel nanti juga bakal aku share ya di file Teams. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kalau mau tanya bisa langsung ini aja ya, on mic aja ya. Oh ya, mungkin kalian kan belum sempat nyatet juga atau belum sempat ngeliat yang lainnya juga. Nah, ini aku sambil sharing aja ya ininya. Apanya, Excel-nya. Supaya kalian bisa lihat kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh diajukan pertanyaannya. Oke, untuk Excel itu udah aku share. Kalian bisa lihat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum sih.
Oke, kalau misalnya belum, untuk pembahasan kita hari ini emang cuma 2 itu aja. Kalau untuk materi count liabilities ataupun non-count liabilities itu nggak dibahas pada pertemuan ini. Tapi sebelumnya mungkin aku tunggu 2-3 menit dulu kali ya, supaya mungkin ada yang masih mau lihat-lihat Excel-nya atau daripada entar inian aku tutup terus kalian baru mau tanya kan nggak enak juga. Nah jadi mungkin aku tunggu 2-3 menit dulu kali ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Mungkin aku udah boleh langsung akhiri aja ya, Kak Andi. Iya, Ci, benar. Oke. Udah aku tunggu 2-3 menit dulu ya, kali ada yang mau ditanya. Ci, aku boleh tanya gak? Ya, silahkan. Yang tentang plan aset. Biasanya kan kalau misalkan kayak beli equipment gitu, ada kayak biaya pengirimannya, terus ada pajaknya, ada biaya yang lain-lainnya itu tuh harus semuanya dimasukin apa gimana ya, Ci? Oh, kalau untuk yang masalah itu, ada emang biaya-biaya yang mesti kalian masukin, ada juga yang enggak. Nah, itu gimana cara klasifikasiinnya? Nah, kalian mesti ingat-ingat aja, ketika kita lagi ngomongin cost itu kan secara teori itu artinya segala pengeluaran yang kita perlukan untuk mendapatkan aset itu sampai dia itu siap digunakan. Nah, kalau kayak gitu, kamu bisa logikain, kira-kira biaya-biaya ini dibutuhkan nggak sih sampai aset ini siap digunakan? Atau tanpa biaya itu, aset itu tetap aja bisa dijalanin, bisa digunain. Misal, kayak tadi kan kalau biaya pengiriman atau biaya pajak, biaya broker yang kayak gitu-gitu, itu kan bakalan masuk ke dalam cost. Karena kan supaya kalian bisa dapetin bawang itu dan ngegunain bawang itu kan butuh pengiriman. Terus supaya biar kalian bisa beli itu kan kalian mesti punya kewajiban bayar pajak yang kayak gitu-gitu. Nah, itu masuk ke dalam cost. Tapi ada juga beberapa biaya yang tanpa itu juga aset kalian tetap aja bisa jalan, bisa kalian pakai gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak biaya asuransi untuk 1 tahun ke depan. Nah, tanpa asuransi 1 tahun ke depan, aset kalian tetap bisa digunain kan? Kayak gitu sih cara kita ngeklasifikasiinnya. Apa sudah cukup membantu? Udah, Ci, makasih. Ya. Oke, Kak Andi sepertinya mungkin udah pada sampai saat ini belum ada lagi yang mau bertanya, udah boleh di off record-nya. Oke, Ci. Oke. Ini aku langsung tutup atau langsung serahkan ke Kak Andi ya? Langsung tutup aja nggak apa-apa sekalian, Ci. Oke. Ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini seperti itu saja. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata aku yang agak belibet, susah dimengerti. Dan semangat semuanya untuk UTS minggu depan. Semoga kita semua mendapatkan nilai yang terbaik dan lancar ya UTS-nya. Makasih. Thank you, Ci. Terima kasih, Kak. Iya. Thank you, Ci. Izin live ya. Thank you. Dadah, Kak. Thank you, Iya, siap, Ci. Ci. Thank you, Ci. Ci, Kak.